Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengurus seluruh makhluknya di alam semesta, dan yang senantiasa pula mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang begitu banyak Allah curahkan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatis, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada salat subuh ini. Semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi pertemuan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi subuh ini kajian kita mengenai surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Wal asri, demi waktu asar. Wal asri, demi waktu kita berada di alam ruh, waktu kita berada di alam perut, waktu kita berada di alam dunia, waktu kita berada di alam barzah, dan waktu kita berada di alam akhirat. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan menasehati di dalam kebenaran, dan menasehati di dalam kesabaran. Menurut para ulama, kalau ada ayat-ayat yang dimulaikan dengan sumpah, ini Allah bersumpah dengan ciptaannya. Apa yang disumpah oleh Allah di dalam ayat ini? Waktu. Waktu itu tersumpah si Allah Ta'ala. Berat waktu ini Bapak Ibu yang pernah tersumpah si Allah Ta'ala. Kenapa disumpah waktu ini? Karena kelak ketika di padang mahsyar tidak akan bergeser kaki kita sebelum ditanya tentang waktu kita. Untuk apa waktu kita di dunia ini? Makanya Nabi menjawab, pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Si pertama, waktu hidup sebelum datang kematian. Si kedua, waktu sehat sebelum datang sakit.
Si ketelu, waktu bajang sebelum datang tua. Si keempat, waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Si kelima, waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Sungguh luar biasa peringatan baginda Rasul itu pada selaku. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Setiap yang hidup ini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka Allah menghadirkan hidup ini jangan disia-siakan. Dendek berpoya-poya berhura-hura lebar dunia ini. Karena waktu hidup ini akan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa hidup kita gunakan? Kalau pelunggu sudah gunakan untuk kebaikan, beramal soleh, insya Allah pertanggungjawabannya ringan. Tapi kalau hidup kita lebih banyak tidak menentu, tidak karuan, coba renungin. Pira wah umur teh sampai makin. Sekumbe kebagusan gawe teh. Sekumbe waktu wah kadun telebon dunia, sekumbe telantarang te waktu. Ya Allah, sementara waktu ini akan berakhir dengan kematian. Semakin lama umur kita, semakin mendekati kematian. Semakin kita lewati tahun demi tahun, itu pada hakikatnya kita akan diburu oleh kematian itu, Bapak Ibu. Maka Nabi mengingatkan, gunakan hidupmu sebelum datang kematian. Jadi Allah bersumpah dengan waktu ini tidak main-main. Tapi Alhamdulillah pelunggu sudah manfaatkan waktu. Lebih-lebih di pagi subuh ini baru dibuka dunia ini oleh Allah pada waktu pagi. Pelunggu, sholat subuh. Dan itu semua malaikat Allah menyaksikan kehadiran pelunggu di dalam masjid ini. Langkah-langkah pelunggu dari lorong-lorong, dari gang-gang, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dan langkah-langkah pelunggu itu didoakan oleh seluruh malaikat-malaikat Allah. Para makhluk-makhluk Allah yang lain yang kita tidak lihat, itu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya waktu pada pagi ini pelunggu telah manfaatkan dengan baik. Dan waktu ini juga akan membela pelunggu. Ketika pelunggu hadir dari setiap waktu dan waktu yang Allah berikan, dia juga akan menjadi pembelaan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Mau tidak mau pasti kita akan tua. Dan ketika kita sudah tua, rambut sudah mulai memutih, penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran juga sudah mulai kabur, kaki sudah nggak kuat berjalan, muncul berbagai penyakit yang mendekati kita, asam urat, kolesterol, emah, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang akrab sekali dengan tubuh manusia ketika sudah mengalami fase tua. Ketika kita sudah tua, kepingin rajin ke masjid, tapi kaki kita tidak kuat ke masjid. Ini yang jangan sampai menjadi penyesalan. Akhir-akhir ini kan orang lebih kuat mendaki gunung daripada mendaki ke masjid. Orang lebih kuat untuk rekreasi daripada hanya sekedar hadir nongol di masjid untuk sholat berjamaah. Ya Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, kemudian segala nikmat yang Allah berikan kita pada selaku. Kok ke Gunung Rinjani kita kuat, tapi masjid di depan mata kita tidak sanggup kita daki, padahal jauh lebih tinggi Rinjani dan jauh perjalanannya daripada hanya kita ke masjid beberapa langkah. Ini yang sering terjadi kesalahan di dalam diri kita. Sementara Allah dalam surat Ar-Rahman, muntah baca surat Ar-Rahman, ngeri Bapak Ibu. Ya Allah, sampai tolong dosa sekali kali itu ulangin kalimat insya Allah Ta'ala. Apa isi kalimat yang selalu berulang-ulang itu? Fabi ayyi ala
iman. Nikmat mana yang kalian dustakan? Embe nikmat sing dikanggo si hinayangda. Ya Allah, bukankah setiap nikmat yang ada pada diri kita itu adalah anugerah Allah yang terindah? Penglihatan, pendengaran, kesehatan, rezeki yang Allah tumpah ruahkan kepada kita. Cuman Allah minta sedikit saja waktu untuk kita manfaatkan. Lagu ternyata luwean bolang waktu. Sementara di alam barzah itu, coba pelunggu baca surat At-Takasur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kalian sehingga kalian masuk ke dalam kubur. Di penghujung ayat At-Takasur ini ada ungkapan yang sangat mengerikan, Bapak Ibu. Apa ujungnya di situ? Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Selaku apa jua simbang itu si Allah Ta'ala lengan waktu tebajang tetua lengan hidup ta apa juga si gawe ta bakalan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya di dunia ini. Berat Bapak Ibu, sampai kalau udah sesekali kali netulangin kalimatnya si Allah Ta'ala ternyata dengan sinyanya waktu. Kita kembali kepada ungkapan Rasulullah SAW. Gunakan masa mudamu sebelum datang waktu tua. Muntemusi bajang, insya Allah segera kita masih. Padahal kita kita Quran, mesti padahal kita mendengar begitu kuat iman ente lampak. Lagu muntuah-tua bercita-cita kepingin masjid, kepingin ke masjid tiap hari. Lagu wah telu ente. Dia pernah telu ente ketunjang sikit. Terus batok-batok. Terus bendek tegita malet, ya Allah, waktu tebajang dia. Kemana dia waktu muda itu? Kemana waktu muda yang begitu gagah, perkasa, tegak, kuat? Tapi giliran kita tua, mau rajin. Subhanallah. Sejauh mana sih kemampuan kita kalau sudah tua? Coba tanya bapak-bapak kita yang sudah usia lanjut. Sudah banyak waktu yang Allah berikan sama dia, dan alhamdulillah bapak-bapak kita yang tua-tua di sini masih terus naik ke masjid. Dia memanfaatkan sisa-sisa umurnya di penghujung umurnya untuk berbuat ketaatan pada Allah. Ini dengan situ, dengan tua si asli. Iya, dengan tua si asli. Si kenana dengan tua asli itu dengan si manfaatan umurnya le akhir kehidupannya untuk selalu berbuat baik. Mun dengan tua si dek asli dia tahu dirinya udah tua, kematian udah dekat dengan dia. Kita sudah bau tanah semua, kemudian mengulur-ulur waktu, mengundur-undur waktu, menyia-nyiakan waktu. Ini dengan tua si tentu rugi. Dengan tua si tentu rugi. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang rugi di akhir perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Kemudian Nabi juga mengingatkan, gunakan waktu sehat sebelum datang sakit. Yang namanya kita manusia, denar itu sehat-sehat diri. Nengka jelo ini sehat kita tetu. Dia tahu bareh jam 10 jam 11. Allah berikan kita ujian dengan berbagai macam sakit. Yang namanya sehat, disitulah kita akan merasakan bagaimana indahnya nikmat sehat. Ketika kita sakit juga akan tahu bagaimana hebatnya sehat. Dengan sakit enggak milena enggak sehat. Ya Allah, sehat aku akan ketahuan masjid. Lagu pas sehat, dek nuang masjid. Akhirnya meninggal dunia, kita belum sempat ke masjid. Tiba-tiba nanti jenazah kita dinaikkan masjid. Ndik tilak ke. Awak dah terpekang lek masjid pas temati.
lagu sin sehat si temu hidup dek noa sama sekali awak ini tujuh anu masjid sang nekerere itu si pilar ini sang nekerere itu si keramik ini selaku tumbuh-tumbuhan yang kita lewati nanti digotong jenazah kita mentertawakan kita. Kasihan kayak jenazah ini laik si hidup dek noa anu masjid lain sini hidup dek nuang gawe kebagusan tiba-tiba akhir hidupnya mau dinaikkan ke masjid. Jangan sampai kita dicerca, dicela oleh tumbuh-tumbuhan yang kita lewati dan tanah yang kita lewati. Maka sebelum kita sakit, dek nara itu memang milih sakit jadi manusia, tetapi itu sudah kodrat Allah. Kita bagi manusia itu sudah diberikan oleh Allah berpasangan, sehat, sakit, kaya, miskin, hidup, mati, kemudian bawah, atas, kiri, kanan. Ya Allah, wah berpasangan Bapak Ibu. Kemudian gunakan waktu luang sebelum datang sempit, mumpung dendek beralasan nyemak kusibuk lek bangke, kusibuk lek peken, kusibuk lek kantor. Bagi malaikat kita tidak tahu, dia tidak tahu namanya kita sibuk. Maka sebelum disibuk gunakan waktu luang. Menuah jejali ni desi pegawaian alasan sibuk, maka sulit untuk kita bisa melakukan kebaikan. Kemudian gunakan waktu kaya sebelum datang miskin. Ingat duwe mbeng itu pelajaran Allah Ta'ala di Quran. Ngumbe sugina Qarun, ngumbe sugina Sa'labah. Qarun ini tedo ayam si Nabi Musa alaihissalam, Sa'labah ini tedo ayam si Nabi Muhammad. Qarun ini bareng senina miskin, ada sekik leleangnya, sekik tangkongnya. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ke pedo ayam aku agen kusugi. Nabi Musa bilang, dendek wah Qarun sampai tahu lo juri dengan sugi. Ndek kah insya Allah jemaah ku bersedekah, ku berzakat, mung kusugi, tembeng kekayaan insya Allah Ta'ala. Mulai usahanya melejit, bisnisnya semakin naik doang. Akhirnya di rumahnya berbatang-batang emas. Kepiak gudang emas, balokan emas ini beli-beli. Sampai dalam riwayat gemboknya doang Qarun bin kelar ngangkatnya si 40 dengar. Ngumbi beli gembok, wah itu kita gembok dia kelar dengan 40 ngangkatnya. Nunu gemboknya si bereangnya si karung si Qarun. Terus gembok ini dia gembok besi biasa merak kadunten gembok gerbang baleten emas lengan gemboknya Bapak Ibu. Ikumbi berat emasmu 40 dengan dia kelar. Ada riwayat mengatakan 9 orang, ada mengatakan 40 orang. Terus dia punya emas di sana sini. Datang Nabi Musa alaihissalam, Qarun, kani wahlue emas de, kani wahlue harta bendanda, kekekna bercatat berzakat, jemaah dode perlu lelah hitam-hitam bersuruh itu berzakat. Terus diingatkan sama Nabi Musa, tidak juga diindahkan. Allah datangkan gempa, tegerak gudang niki, terus tebelak bumi ini sini ini, gue terdatang angin sida-sida Allah. Wah gempa, belak bumi, datang angin, selepu batangan-batangan emas. Mbean batangan-batangan emas itu gue ketelap di dalam bumi. Mbean Qarun ketelap. Ini contoh Bapak Ibu. Karena Allah sudah berjanji. Wala in kafaru inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian mengingkari nikmatku kata Allah, sungguh azabku sangat keras. Bagaimana Sa'labah? Sa'labah tedo ayam si Rasulullah. Konon di dalam riwayat itu ada
ungkapan yang mengatakan Sa'labah itu cuma punya kain satu, gantian dia sama istrinya kalau keluar. Kalau Sa'labah diam di rumah, dia melonda, istrinya yang keluar pakai sarung, pakai kain. Saking miskinnya Sa'labah, dia dekati Rasulullah SAW. Ya Rasul, tiang tunas, aku ini paling miskin, sahabat pelungguh dah. Leangku orang sopo, kedoa yang aku. Tersenyumlah Rasulullah, sang dek ketawa jemaah jadi dengan sugi Sa'labah. Ya tahu aku, jemaah aku bersedekah, jemaah aku berinfak. Gitu aja berdoa, ya Allah, mbeng Sa'labah rezeki, anugerahkan rezeki Sa'labah, kembeng pelihara bembe, beranak bina bembe ne, dia sampai singkat cerita, dia tahu duit bembe ne, si duit ne selapangan, akhirnya mulai dia kurang sholatnya Sa'labah. Dia sahabat Rasul yang tekun beribadah di masjid. Semakin luwe bembe-ne ketuan doang si Rasulullah. Yo kan dara ruana ketempul di masjid Sa'labah. Berembe kabarna, sahabat menjawab, ya repot. Ya repot luwe lalu bembe-ne. Akhirnya begitu banyak kambingnya sampai tidak tahu berapa jumlah kambingnya. Selapangan. Ya repot, jarang-jarang nana masjid, mulai masjid doang tak nilai sedang miskin. Kaya dia tiap hari zuhur datang, asar, maghrib, isya, subuh enggak. Begitu saja sampai akhirnya dia tidak pernah kelihatan sholat bersama Rasul. Terus dia bawa kambingnya, dia giring ke tengah hutan, ke lapangan, dan dimintalah oleh Rasulullah sahabat untuk mencari zakatnya. Datang Abu Bakar, Sa'labah, wah mas anda berzakat. Jemaah dulu sibuk aku ini luwe lalu bembek tu penyekan ke beranak ini tahu sana bilina. Singkat cerita 4 sahabat ini diutus oleh Rasulullah untuk mencari zakatnya Sa'labah. Sekik-sekik sahabat dengar tembeng zakat. Akhirnya apa? Bilang jelu mati bembek 5, 6, 10 mati. Terus beratus-ratus mati kambingnya. Tiba-tiba mati mendadak, saking banyaknya mati tinggal sedikit kambingnya, nangis Sa'labah. Ikan galang mati lontu bebekku, apa penyebabnya? Tiba-tiba mati. Akhirnya dia bawa sebagian kambingnya ke sahabat Abu Bakar Siddiq, ditolak oleh Abu Bakar. Datang ke Umar, ditolak oleh Umar. Datang ke Utsman bin Affan, ditolak. Datang ke Ali bin Abi Thalib, ditolak. Akhirnya apa? Seluruh kambingnya mati mengenaskan. Dan disitulah kehancuran Sa'labah Bapak Ibu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah ingatkan kita pada selaku wal asri, demi waktu, sumpahna waktu terbaik le za alam ruh. Le alam ruh itu ketentuan wah perjalanan teh Allah taala. Hidup teh, ajal teh, kemudian rezeki, jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Ngumbe perjalanan hidup teh di dunia pirang temate sei jodoh teh rezeki teh lembe tauna wah selapuna ketentuan Allah taala oleh alam ruh. Makanya Allah bersumpah selaku manusia itu rugi Allah taala. Ya Allah, selaku manusia itu rugi kecuali 4 dengan sedih rugi. Mudah-mudahan ketemu oleh golongan simpat ini, ketemu oleh golongan simpat simbe golongan simpat sedih rugi. Orang yang pertama orang beriman. Simbe dengan beriman, apabila disebut asma Allah gemetar hatinya. Untuk menini ya mudah-mudahan si azan baru ini bilang subuh, azan bilang waktu letih. Menurut sempatnya, ya Allah gemetar hati kita Bapak Ibu. Andaikan tahu makna azan si sesungguhnya, nangis kita Bapak Ibu. Orang sekejap endingnya waktu si Allah Taala kira-kira kebetulan di pelungguh sembahyang subuh orang itu setengah jam, ya Allah kira menit mami ada 10 menit deh baru sikit. Ya Allah, andai tahu panggilan azan Bapak Ibu
Saking dahsyatnya ya, satu-satunya panggilan yang tidak pernah putus di alam semesta ini, Bapak Ibu. Sedih tiang kalau azannya beliau ini gemetar betul-betul menyusuk hati kita. Waktu Neil Armstrong dulu ke angkasa dengan Amerika dan Islam, Bapak Ibu, pasangnya alat kecil lengan angkasa, rekamnya suara-suara lebon dunia ini, Bapak Ibu. Hanya satu suara yang bisa naik ke langit, itu suara azan. Undangan Allah si bilang jeluh 5 kali sehari semalam. Yang nangis kalau nyebut azan, Bapak Ibu. Karena Allah sendiri yang manggil kita, bukan siapa-siapa. Coba pelunggu hayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Telang itu selaku Bapak Ibu denara kelebihan kan, denara keagungan jadi manusia. Si agung ini kalimat sendiri kau dulu ngelak itu ajar ini nyebut Allah si Maha Besar, saya ngajar itu Allah sendiri. Jadi pegawaian si gawe ini pegawaian kecil denara apa-apa nih, denara apa-apa nih ente kaya sekumbi jadi kekayaan kan waktu cerita angin Nabi Sulaiman siwa puluh siwa seninana tembeng kekayaan si Allah Ta'ala ngerawas barang binatang, kemudian istana tembeng sopok jelo sopok waktu ngendeng ya Allah Ta'ala saking luweknya seninana siwa puluh siwa ada dengan seninana siwa puluh siwa di Pampang la ilaha illallah siwa puluh siwa aja ini tepiang masjid empompo tapi yang balik belo terus ngendeng agak nekori satu seninana Nabi Sulaiman ketolak si Allah Ta'ala datangnya 2 malaikat. Jadi pengembala bebek pengembala kambing malaikat ini besual malaikat ini jadi Nabi Sulaiman, dia nyerupaan dirinya jadi manusia apa karena malaikat siske Nabi Allah Sulaiman ini dengan ini wah bede bebek siwa puluh siwa belena ngadas bebek ku malak urang ke kumbe ke melen bit bembek ku arak sai bembek ku melen bete jiwa siwa puluh siwa. Apa kata Nabi Sulaiman? Be ya betama no bembek dengan empuk-empukna arak sai bembek dengan empuk apa je siwa puluh siwa kan pembeleng bit bembek batu sikit akhirnya ketempuan sama malaikat Nabi Allah aku nenek malaikat bede bembek siwa puluh siwa nenek dah malaikat bede bembek ada saya aku tersuruh sida-sida Allah membengepe pendirikan nangis Nabi Sulaiman tetegur si malaikat. Singkat cerita Bapak Ibu, Nabi Sulaiman ini ngendeng oleh Allah Ta'ala seluwe kekayaannya Allah Ta'ala tiang tunas ngimpan makhluk pe selapuknya lebon dunia ini setahun mbeng aku ngimpan makhluk deh setahun lengan manusia binatang-binatang empek-empek selapuknya lelawatan pokoknya pira luwe makhluk deh ya Allah aku nanggungnya setahun. Terjawab si Allah Ta'ala ya mampu ya bau dan nanggung makhlukku setahun ngendeng dong ya Allah mendek pembel aku setahun aja sejeluk kan aku menengah percobaan sekumbi luwe persediaan makanan akhirnya mulai sibuk kelek jin si Nabi Sulaiman selapuk makhluk jin selapuknya pakai berat ke siapa makanan belu persiapan makanan ini perjalanan 3 bulan pederetan makanan leontas perjalanan jarak perjalanan 3 bulan kira-kira mun teleke 3 bulan sekumbi beluna itu ratusan kilo perjalanan mungkin ribuan kilo perjalanan si belon tahunya dia makanan si Nabi Sulaiman ribuan kilo subhanallah. Akhirnya apa Nabi Sulaiman mengatakan ya Allah wasiap ke imbeke makhluk pe dulu si pertama kali kan ngakannya imbeke ke lelaut
deal dengan Nabi Sulaiman, au ke pempoh ke empat silai laut, suruh taek wah siapanku makanan keleknya si Allah Ta'ala tetanggor empat ini empat si blik-blik jelo ini si nanggung epe pada mangan minum. Nabi Sulaiman, aku jendek pula nanggung epe jelo ini aja pekakan apa juga siwah sedia epe kayak empat si merak beli kapal buruk pirang empat gue sosoknya makanan ini perjalanan telu bulan ini gue taek empat laut ini seplek-plek. Akhirnya apa, dalam tempo sekian menit habis makanan jarak perjalanan 3 kilo bebuih taek 4 laut buih dekman pak si beci-beci dekman tedes dekman binatang. Akhirnya apa angkat 4 ini ada malak siapa anda kami bikin nangis Nabi Sulaiman tersungkur, ya Allah kutobat no apa duka. Nabi Sulaiman nangis kutobat, ya Allah yang pengenung Allah Ta'ala jangankan setahun ini doang berupira menit bis makanan si siapang penuh baru beberapa ekor ikan yang makan dia dekman selapu empat dekman serigala, dekman macan, dekman singa, dekman ular, dekman bebek, dekman manuk, manusia dekman. Sujudlah Nabi Sulaiman, Bapak Ibu. Kekayaan Nabi Sulaiman gak ada apa-apanya. Makanya dari azan itu satu-satunya kalimat yang mengelilingi dunia ini azan. Terakhir Bapak Ibu, wah agak siang ruana. Dipasang alat sama Neil Armstrong. Dari langit direkam semua suara, nggak ada yang naik kecuali azan. Suara azan itu dibuka setelah 5 tahun dia turun dari angkasa, baru dibuka, didengarlah suara yang sama dari Mesir ketika beliau ada di Mesir. Dibuka rekaman itu ternyata persis itu suara azan yang naik ke angkasa, Bapak Ibu. Makanya hanya beberapa menit kita ada di dalam masjid, tapi waktu yang Allah berikan 24 jam. Terus nikmat siang dan malam. Ya Allah, undangan Allah 5 kali sejelo setelah. Terus kemudian kita jarang untuk menghadiri undangan itu. Dan inilah yang disebut oleh Allah, wal asri innal insana lafi husri. Demi waktu sungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang beriman. Ada 5 tanda jadi dengan beriman. Si pertama, apabila disebut asma Allah gemetar hati pelunggu. Azan disebut tadi gemetar hati pelunggu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas shalah, mari meraih kemenangan. Kemudian hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, dinara Tuhan selain si Allah. Nikmat si tembang si Allah Ta'ala beci dibandingkan dengan apa rezeki-rezeki yang kita konsumsi. Kemudian pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, dinara apapun dibandingkan dengan panggilan azan. Sahih-sahih tepat waktu azan. Kemudian dia jawab azan itu dengan Allahumma rabba hazihi da'wati tamah. Maka Nabi mengumumkan ayyai jawab bang lengan awal kemudian ditutup dengan doa azan, maka dia wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke mumpe dengar bang lepas juru tambah terjawab ya julu bare tegana jera dengan ngebang wah jawab ya Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Lepas juru tambah lepas juru awis jawab wajib mau syafaat lengan bagi dari Rasul. Bare wajib dua jera ngebang wah jawab ke bro keterusan pegawaian mun bau jak langsung lepas ya
bait ai udu sembahyang. Ino dengan si tetu-tetu tembeng berkah si Allah Ta'ala. Ingat berkah bengnya si Allah Ta'ala. Bareh lanjutan malak ngosi jana lah de nebue pegawaian teh jep bareh kesambung malak lagu nipih panggilan ini ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Keliling dunia di nulak petu azan. Misalnya Lombok nengke ngebang, le Bali bareh beda sejam itu si Bali. Terus Jawa malak, terus malak le Malaysia beda malak, terus le Kalimantan, le Mekah itu beda 5 jam. Jadi azan ini diulak petu 24 jam ngelilingi dunia ini azan ini. Terkelilingin jamaah dunia ini si kalimat takbir Bapak Ibu. Ente tahu kehebatan azan, bareng tahu sembahyang subuh ini Nabi merangkak apa bahasa itu merangkak. Dulu ngoyo subhanallah. Ngoyo-ngoyo itu. Mun bahasa keloyu di dulu. Bahasa Mas Bagi ngampang. Ngampang jamaah andaikan tahu kehebatan sembahyang subuh Nabi. Ngoyo-ngoyo itu tayak nang masjid kumbekna tuh tak terjamin itu si Allah Ta'ala saya tepat waktunya sembahyang subuh bareng asar Allah haramkan jasadnya orang itu dari neraka jahanam ya ini kejaga no ia pun bersumpah Allah Ta'ala demi waktu asar kumbekna luwe manusia lalai waktu asar apalagi karena bangkat berbuat sebiampe dalam mandang sebiampe selin tembakau pe akhirnya bare julu salatu wassalamu alaikum maghrib endos pe sembayang merungkung pe endos lindung innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan tak tene Bapak Ibu si terakhir nekan wakori sejelo terbaran kori 2 jelo Rebo insyaallah lagu rubin Bapak Ibu wujud kita orang ngaku diri memang ulama di Jawa Timur wah lebaran rugi jilo Jumat para nuan nelpon Allah Ta'ala coba kita le YouTube dengan Jogja telepon dengan Allah Ta'ala ya Allah piran kita terbaran akhirnya ceritanya jilo Jumat terbaran tanggal 5 wah rugi di terbaran Jumat serubin ini ampun itu pemerintah nanti Muhammadiyah barang selaku rakyat Indonesia insyaallah jilo regu ya jawah jilo Jumat ya Allah ini akhir zaman Bapak Ibu jadi luwe kejadian di tahun ini si aneh-aneh 2 wah Rubin Singapura ini jadi Nabi Singapura ini pertama le lapangan menempuh barang agama ini kedua Rubin lengan Jawa Timur rendah Singapura ini jadi Nabi ya apa Malang baca 1 sekali la haula wala quwata illa billah subuh 1 sekali maghrib 1 sekali apa lete apa nenek tenti ayai baca la haula wala terjaga dari segala keanehan di dunia ini kedua ayai baca ya sekit tetalakan itu lawan toyu sampai baca 1 sekali 1 pohon tumbuh di dalam surga. Nah ini para budak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Umbekna kena datang peristiwa aneh jemaah Bapak Ibu. Dia jemaah sejemak pokoknya semakin hari semakin bulan tahun numpe nyaksiang manusia aneh. Ini kan wah aneh. Orang baran wah jaraknya 5 jelo sebelum terbaran wah juga 5 jelo. Parana dirina nelpon barang Allah Ta'ala ya Allah. Arah ke HP yang ke Allah Ta'ala dia perlu ngadu HP Allah Ta'ala iya doang si mosi ngecek ATNT doang wah tuangna semut seleka ke kelam le batu bedeng gedeng si tri bilang jelu daun-daun si tri bilang jelu lengan tempangna buik hitung si Allah Ta'ala masa ngadu HP pada yang ngejama Allah Ta'ala semanusia nampak wah rebaran berarti 5 saya puasa Bapak Ibu karena kejadian angka mungkin jemaah kita kejadian dek bengak mungkin baca la haula wala aja dek bengak ini kalimat yang sangat luar biasa baca 100 insyaallah ayai baca la haula wala kelima 100 tercukupang rezeki dengan kelima sampai ke kelam ayai baca ya maghrib tercukupang rezeki dengan maghrib sampai jemaah malah apa deh
Mola pendek lagu iya ke pelalo nih wah cukup rezeki ku dek pula anak bangkat onde mati sebiampun dek pula anak bangkat begawean tetap lagu apa temudakang perjalanan hidup ke Allah Ta'ala. Tiang tunas maaf sedianya ngoni tiang juang pelungguh catatan istighfar sirubin ini tiang keburu-buru tidak sempat tadi kunci sulit dicari terus kertas yang sudah siapkan tidak lupa bawa insyaallah yang jelas nanti itu yang menjadi amalan pelungguh. Tiang tunas maaf karena insyaallah jilerbo teridaya tiang ngendeng maaf sebelum terjadi hari raya beli-beli lebih pada nggih beli anongkat muni angkat lah sang abote tiang tunas maaf beli-beli sandet yang mau beketik ziarah lepe ke pedang terkumpul selaku sebelum tiba hari raya tiang tunas lepe dende narak gedak le atempe selaku batu manjuran hari raya ini tembak insyaallah le dengan si maafang batu le dengan si bagus perasaan tiang tunas lepe ke nengkene terus jeda sembahyang subuh dan di narai pesugul julu selapu keselaman kenong teh si bedait nggih agan gugur do sampai selapuna agan terjemah jero fitri itu mau epe gelar Idul Fitri lagu menemasi keradat atempe le batur ya maaf DP mau jema walaupun le sa pertama tapi paling bagus kelambi pe kereng pe ambarot atau juara dunia lagu masih kerudut atempe le balik maaf sekedar lebaran doang lagu DP mau Idul Fitri DP mau Idul Fitri lebaran tentu lebaran lagu Idul Fitri DP mau simri kena lebaran itu ngodu kelembi bagus kereng bagus bareng manuk gorompe kakente dua hari lebaran lagu Idul Fitri atempe bersih maafan pe batur cinta pe le batur mau epe Idul Fitri lagu DP cinta DP demen le batur lebaran doang mau pe seolah tangkong pe sandal pe seolah sujadah pe seolah sorban pe seolah lagu atem pe dek mau Idul Fitri ke dede di samping ngono nggih kepada maaf selaku jero niki mudah-mudahan ibadah puasa teh selengan awal sampai akhir ini terima sida-sida Allah bacaan Quran teh zikir teh selaku ibadah si gawe be zakat be wah penyugulang zakat ya terima puasa sampai si Allah Ta'ala munia penyugulang zakat mesti bergantung antara langit dan bumi ibarat dengan mati jauh otang munden wah tebayaran otangna mesti tergantung ruhnya si Allah Ta'ala sekenuan juga puasa sampai tergantung antara langit si bumi ndek nembeng itu munden wah bayar zakat ini adalah penyempurna sholat penyempurna zakat penyempurna puasa pelungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.